Karomah Kiai Badri Mas Duki. Kiai Badri Mas Duki merupakan seorang ulama kelahiran Madura yang sudah menimba berbagai ilmu agama, mulai dari didikan keluarganya sendiri hingga di pesantren ternama. Sejak usianya yang relatif muda, beliau yang masyhur dengan julukan Singapodium memiliki semangat juang dan keberaniannya untuk menyampaikan dakwah. Bagi warga Nahdlatul Ulama wilayah Madura dan Tapal Kuda seperti Probolinggo, Jember, Bondowoso, dan Situbondo namanya tentu sudah tidak asing lagi. Sejak usianya yang relatif muda, beliau yang masyhur dengan julukan Singapodium memiliki semangat juang dan keberaniannya untuk menyampaikan dakwah. Bagi warga Nahdlatul Ulama wilayah Madura dan Tapal Kuda seperti Probolinggo, Jember, Bondowoso, dan Situbondo namanya tentu sudah tidak asing lagi. Karena keberaniannya menyampaikan dakwah serta ungkapan kritikan kepada pemerintahan Orde Baru, sehingga sangat wajar jika ia sering diburu pihak keamanan, baik polisi maupun tentara. Berdasarkan penuturan yang didapat dari Ustadz Imam Arifin sekitar tahun 1977. Di lapangan Bondowoso, Kiai Badri Mas Duki mengisi pengajian P3. Pada saat itu juga hadir Rhoma Irama, penyanyi dangdut yang tenar dengan julukan Raja Dangdut. Sepulang dari kampanye itu, Kiai Haji Badri Mas Duki mampir terlebih dahulu ke Pondok Kiai Asad Syamsul Arifin, Sukorejo, Situbondo kemudian melanjutkan perjalanannya ke Jember. Saat berada di kawasan Tanggul, Jember itulah Kiai Haji Badri Mas Duki dikejar oleh dua oknum polisi. Namun mencengangkan ternyata inilah yang terjadi. Pada akhirnya Kiai Badri berhenti dan turun dari mobil. "Di mana Badri?" tanya oknum polisi. "Entahlah di mana yang namanya Badri," jawabnya dengan nada bertanya. Padahal yang sebenarnya orang yang menjawab inilah adalah Kiai Badri sendiri. Menurut orang-orang yang mengetahui kejadian tersebut, Kiai Haji Badri Mas Duki mengganti rupa, yakni bukan wujud seperti aslinya. Wajahnya tampak berjambang dan konon, wajah Kiai Badri persis seperti wajah Rhoma Irama. Tapi setelah dua polisi ini berhadapan, ternyata yang tampak bukanlah wajah Kiai Badri. Kemungkinan oknum polisi tersebut menganggap di depan mata dia adalah Rhoma Irama. Lantaran bukan Rhoma Irama yang dijadikan target, maka kemudian oknum polisi itu langsung pergi. Dengan demikian, Kiai Haji Badri Mas Duki luput dari tangkapan oknum polisi tersebut. Saat Kiai Haji Badri Mas Duki nyantri di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton di bawah asuhan Kiai Haji Zaini Munim. Kiai Haji Badri Mas Duki akrab dipanggil dengan panggilan Bindere atau ada sebagian yang memanggilnya dengan panggilan Lora, diundang untuk mengisi sebuah pengajian yang penyelenggaranya adalah Ranting NU Pelampang, Kecamatan Paiton. Pengajiannya dilaksanakannya malam di Desa Pelampang, Paiton. Bindere Badri dijemputnya dari Pondok Pesantren Nurul Jadid dengan menggunakan sepeda ontel oleh Bapak Ahmad Misrani, selaku pengurus Ranting NU Pelampang. Seketika Misrani sampai di Nurul Jadid, tiba-tiba hujan turun amat lebat. Jadinya, untuk menyampaikan kepada Bindere Badri, yang namanya Misrani sebelumnya agak ragu dan bimbang, sebabnya hujan begitu lebatnya. Tapi mau bagaimana lagi karena acara pengajian ini sudah positif untuk segera dilaksanakan, dengan memberanikan diri, Misrani menghadap kepada Bindere Badri. "Samangken baktona pengajian Neng Pelampang, Bindre, sekarang sudah waktunya pengajian di Pelampang." "Bindere," beritahu Pak Misrani dengan gugup. "Enggi tore langsung berangkat pon." "Iya, marilah langsung berangkat," tegas Bindere Badri. Padahal ketika itu hujan turun belum reda dan bahkan masih amat lebat. Gak pakai lama, berangkatlah keduanya, Pak Misrani bersama Bindere Badri, menuju tempat acara di Pelampang. Pak Misrani yang menyetir sepedanya, sementara Bindere Badri berada di belakangnya. Aneh bin ajaib, tapi nyata. Perjalanan menggunakan sepeda ontel berdua, mulai berangkat dari Pondok Pesantren Nurul Jadid Tanjung sampailah di tempat acara, Desa Pelampang. Keduanya, Bindere Badri dan Pak Misrani, tak sedikit pun basah, padahal hujan begitu lebatnya. Kiai Badri, ia memiliki karomah yang jarang dimiliki manusia biasa. Satu waktu ada santri datang ke rumahnya untuk minta barokah sebelum naik haji. "Tolong saya dibawakan daun korma," kata Kiai Badri. Tapi namanya haji di masa lalu belum mengenal naik pesawat. Orang yang naik haji terpaksa naik kapal. Dari berangkat hingga pulang bisa memakan waktu 4 bulan. Maka ketika santri itu datang lagi membawa pesanan Pak Kiai, kondisi daun korma sudah mengering. "Wah, kok sudah kering?" celetuk Kiai Badri. Lalu Kiai Badri masuk ke dalam kamarnya.
Sesaat waktu kemudian, ia keluar sambil membawa daun korma yang masih segar dan masih ada getahnya. Daun korma seperti ini dong, seloroh Kiai Badri yang membuat semua orang di ruang tamu itu kaget. Entah dari mana asal-usul daun korma di kamar Kiai Badri yang jelas-jelas tak memiliki pohon korma. Di kalangan santri, Kiai Badri memiliki keampuhan. Salah satu yang sering diceritakan adalah kemampuannya menghilang. Di masa penjajahan Belanda ia sering dikejar-kejar tentara. Sampailah satu waktu tertangkap dan dipenjara. Setiap malam Kiai Badri keluar dari penjara yang dijaga banyak tentara itu. Penjaga hanya mendapati sorban Kiai masih teronggok di balik terali besi. Menjelang subuh Kiai Badri sudah ada di penjara lagi. Pesan-pesan Kiai Haji Badri Mas Duki. Dalam hal wirid, istiqomah menurut Hadratus Syekh Kiai Haji Badri Mas Duki adalah perbuatan, wirid yang dilakukan terus-menerus walaupun sedikit. Beliau menjelaskannya begini, membaca sholawat Fatih 1 kali setiap selesai salat dan dilakukan terus tanpa henti, nilainya masih lebih baik ketimbang membacanya 100 kali tapi hanya sekali. Demikian pula dalam hal belajar. Seorang santri, pelajar lebih baik membaca kitab setiap hari walaupun hanya beberapa baris saja, daripada membaca semalam suntuk karena besok ada ujian.